wabarakatuh. Halo Sobat Geo. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida, guru geografi dari SMA Negeri 2 Muara Badak. Pendidikan adalah bekal di masa depan. Dengan adanya pendidikan, bisa mengubah perubahan dan peradaban bangsa. Pada video kali ini, PPL Aksi 4, saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis dengan project, dikombinasi dengan model pembelajaran Talking Stick dengan materi interaksi desa-kota dengan submateri, faktor-faktor, dampak, dan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Silahkan duduk kembali. Semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin. Kita sudah dilaksanakan pada hari ini. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu persilakan kepada ketua kelas memimpin doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Jadi saat memanggil namanya, fokus untuk mendengarkan ya. Ya, Bu. Ardian Tahir, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. Arjuna, Hadir, Bu. Aidi Putri Rahman, Dian Afriani, Asik. Geografi, Yes. Geografi, Go. Geografi. Saya siap belajar geografi. Meja kalian bersih, tidak ada sampah, untuk bisa dicek terlebih dahulu. Oke. Ya, sudah aman ya? Aman, Bu. Ya, mungkin yang masih ini boleh dikeluarkan alat tulisnya dulu. Ini kelas berapa? 12. Atau pelajaran apa? Geografi. Waktunya belajar geografi bersama Bu Nurul Maulida SPP. Tentunya kita namanya geografi itu kan tidak lepas dari yang namanya ruang, wilayah, dan lingkungan. Kali ini kita nanti akan belajar tentang ruang, tapi membahas tentang ruang, interaksi desa dan untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, dimohon untuk motivasi hari ini tentang jangan pernah menyerah. Jadi silakan nanti disimak ya videonya. Keep going. You're not 12. Now you keep going. I know I heard you keep going. Kita menyaksikan video motivasi ya, yang jangan pernah menyerah. Sebentar lagi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ini nanti ada. Hari ini kita belajar tentang interaksi desa dan kota dengan submateri, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, kemudian dampak dari interaksi desa kota, dan yang ketiga adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan ada aspek penilaian terlebih dahulu. Ada 3 nih. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga KM-nya berapa? 75. Selama proses pembelajaran ini yang dinilai itu ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dari rasa percaya diri, kemudian jujur, bertanggung jawab. Kemudian pengetahuan dari tes tertulis ya berupa evaluasi. Yang ketiga keterampilan, nanti di sini akan diskusi, presentasi, dan menyajikan karya berupa proyek. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur keuangan desa dan kota. Oke. Anak-anak Ibu sekalian masih ingat gak bagaimana ciri khas struktur keuangan desa dan kota? Desa dulu gini, ketika Ibu bilang desa, apa yang ada di pikiran kalian? Siapa yang mau angkat tangan? Menjawab, silakan. Desa. Desa tanah kelahiran. Desa tanah kelahiran. Tidak banyak polusi, benar. Hijau. Masih hijau, benar, masih asri. Desa. Suasananya sejuk. Oh, suasananya masih sejuk, sesejuk hati Ariel ya. Kota, apa yang ada di pikiran kalian? Kota. Apa? Banyak polusi, Ferry. Dari sana, Bu. Penduduknya banyak lebih padat daripada desa. Oke, lebih padat daripada desa. Sebagai pusat perbelanjaan. Ya, pusat perbelanjaan. Gimana? 1, Menyebar. penyebar. 2, Menyebar. yang ketiga,
Jadi, oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning atau berbasis dengan project ya, kombinasi dengan logistik, diharapkan anak-anak ibu sekalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Yang kedua, dapat mengetahui dampak positif sama negatif interaksi desa kota. Yang ketiga, dapat mengetahui atau menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota dengan penuh rasa syukur, ingin tahu, kemudian jujur, teliti, kerjasama, dan bertanggung jawab. Itulah harapan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya manfaat mempelajari interaksi keuangan desa dan kota. Ada yang bisa menyebutkan manfaatnya apa kita belajar ini? Ya, coba Rifai. Jadi manfaat mempelajari interaksi desa dan kota ini yang pertama menambah pengetahuan kita dan wawasan kita mengenai apa saja interaksi antar desa dan kota dan hubungannya tadi yang terjadi di desa dan kota. Mungkin sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk teman kita desa dengan kota. Kemudian ibaratnya kita nggak cuma sekedar tahu desa A, desa B, kota A, kota B, tapi kita tahu mereka faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kalau silakan buka bukunya halaman 80. Ya, jadi ibaratnya untuk barang jadi tidak ada ya. Tapi kota sebaliknya berarti mereka saling berinteraksi. Tapi karena desa B ini mempunyai yang tidak mereka punya, akhirnya mereka berinteraksi. Yang pertama, contoh yang kedua, misalkan salah satu desa di sini mereka kena bencana alam, otomatis kotanya akan berinteraksi karena sebab tertentu yang menjadikan mereka berinteraksi ya. Kalau ini ibaratnya benar-benar saling melengkapi antara satu sama lain. Kenapa produktif di bidang pertanian kurang? Iya, gimana? Di Desa. Ya, silakan Nina. Perubahan tata guna lahan. Di mana perubahan tata guna lahannya? Desa. Ya, kamu nggak punya uang untuk makan hari ini. Karena apa? Dia kondisinya kurang kan? Jadi kalau kita kok di kota dimensinya tinggi karena itu tadi sudah banyak manusianya, nggak bisa apa-apa. Itu kemudian konsumerisme. Siapa konsumerisme? Kalau komunikasinya mungkin ada desa yang kurang lancar ini ya? Ada. Nah, itu sarana dan prasarana. Kalau sudah dari 6 aspek ini diperbaiki, insya Allah desa itu akan menjadi sebuah wilayah yang maju. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Juna. terkait usaha pemerataan pembangunan, mengapa pembangunan harus dimulai dari desa dulu? Kenapa tidak dari kota dulu? Oke, kenapa di desa dulu? Kenapa enggak dari kota dulu? Baik, terima kasih, tepuk tangan dong Bu Juna. Ini pertanyaan yang cukup kritis ya. Kenapa pembangunan itu dari desa dulu Bu, baru dari kota? Karena ibaratnya desa itu ibaratnya kayak apa dari desa dulu ya tadi supaya buat pembangunan nasionalnya. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada kota dan desa jaraknya berjauhan akan memungkinkan jika mereka punya interaksi yang kuat. Oke, kalau desa sama kota berjauhan, apakah mungkin ada interaksi yang kuat ya? Oke, pertanyaan yang cukup kritis, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Oke. Nah, jadi ada sebuah desa sama sebuah kota, ya kan? Dia jaraknya berjauhan, tapi kok bisa interaksinya kuat? Bisa, asalkan jalannya bagus, kemudian transportasi di desa itu mencukupi atau mendukung. Ya, jadi ibaratnya kan transportasi itu alat angkutnya mengangkut barang, ibaratnya mengangkut jasa. Kalau transportasi yang lengkap, jalannya bagus, insya Allah walaupun berjauhan tapi bisa interaksinya bisa lebih kuat. Itu ya. Sesuai dengan model pembelajaran kali ini project based learning, pembelajaran berbasis dengan project. Nanti kita akan membuat produk, menghasilkan sesuatu nih. Lalu kita ya buat project apa nih? Infografis tentang interaksi terlebih dahulu. Jadi kenapa pakai Google Earth? Karena Google Earth ini berfungsi untuk memvisualisasi atau menampilkan permukaan bumi secara nyata, secara jelas. Nanti kita yang akan kita sorot itu adalah desa sama kota sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian ini adalah Canva. Jadi foto udara guna dari sini dipindah ke sini, didesain ya. Habis didesain baru nanti dibebankan LKPD, kemudian salin jawaban LKPD-nya ke dalam Canva. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian coba bacakan jadwal kegiatan. Nah, pertemuan ini yang pertama menentukan tema proyek. Tadi sudah ya temanya ya? Yang kedua apa? Infografis. Yang kedua membagi kelompok akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga merancang langkah-langkah penyelesaian proyek.
dibagi kelompok. Oke, kelompok berjumlah 4. Satu kelompok itu ada, silakan. Iya, 4 juga. Iya, 4. Ya, dipegang ya, ini boleh. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, jadi bagaimana kita mencarinya? Bisa cari di buku paket boleh jawabannya, atau di bahan ajar boleh ya. Iya. Kan ya, ibaratnya dipaskan sama yang ada permukimannya. Nah, oke. Close, ya. Pas. Nah, coba di apa namanya? Di zoom. Nah, diginikan. Oke, pas sudah salikinya baru di screenshot. Oke. Bagaimana dengan kanvanya? Oke, aman ya? Iya. Mulai dulu nih, bagaimana tampilannya kelompok 4. Coba klik SMA 2 ya. Ini kelompok berapa tadi nih? Kelompok 3. Ya, mantap ya. Kelompok 2. Tampilan sementara untuk rancangan infografis kelompok kami. Untuk yang pertama bisa kita lihat bersama, kami menampilkan sebuah judul interaksi desa Saliki dan kota Samarinda. Kemudian pada tampilan kedua kami menampilkan foto udara dari desa Saliki dan kota Samarinda. Dan rencananya untuk di bawah kami akan memberikan penjelasan mengenai yang pertama penjelasan foto udara, dan yang kemudian faktor, kemudian dampak negatif dan dampak positif, dan yang terakhir kami akan menambahkan usaha pemerataan pembangunan yang ada di Penjelasan pertama yaitu penjelasan foto udara dari desa dan kota. Dapat dilihat dari tampilan foto udara antara kota Samarinda dan desa Tanjung Limau, terlihat perbedaan. Pada tampilan foto udara di kota Samarinda, permukimannya lebih padat dan lahan hijaunya sudah berkurang jauh. Sedangkan untuk foto udara desa Tanjung Limau, permukimannya masih lebih jarang dibanding kota Samarinda dan lahan hijaunya masih lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa Tanjung dan kota Samarinda, yaitu faktornya saling melengkapi, faktor yang dan sebagainya. Akhirnya dijual ke desa untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Tanjung menyediakan pantai tempat hiburan alam bagi penunjang pembangunan di desa seperti penyaluran jaringan internet yang sulit dan pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Dari kelompok 3 untuk menanyakan sebuah pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah apakah ada contoh interaksi antara Tanjung dengan Samarinda dalam pemenuhan sumber daya alam selain kelapa? Ada selain kelapa, contoh pemenuhan sumber daya alam yaitu perikanan, di mana letak wilayah Tanjung ini dekat dengan pesisir pantai, sehingga menghasilkan berupa kerang, kepiting, udang, ikan, dan masih banyak lagi hasil laut yang lainnya. Kelompok 2. presentasikan sebuah materi yang berjudul interaksi antara desa Saliki dan kota Samarinda. Pada gambar desa Saliki dan juga kota Samarinda, seperti pada gambar terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara desa Saliki dan juga kota Samarinda. Pada kota Samarinda terlihat dipadati oleh permukiman penduduk, sedangkan desa Saliki lebih didominasi oleh pepohonan atau hutan. Kita bisa lihat kan di sini jelas banget perbedaannya. Yang di desa Saliki itu Bagaimana kondisi jalan dari desa Saliki menuju ke perkotaan?
pengamatan kondisi jalan di Desa Saliki masih kurang mendukung. Dilihat dari jalannya yang ada beberapa sulit untuk dilewati oleh kendaraan. Sehingga menurut kami kondisi jalan di desa masih kurang mendukung. Ya, beri tepuk tangan untuk Desa Saliki dan Kota Samarinda. Rinci, ini Muara Badak, Tanjung Limau pesisirnya Muara Badak. 5 Muara Sungai sudah itu. Orang Saliki juga kalau misalkan ke Sungai Marim atau apa pakai perahu. Ya, Ibu rasa sudah dari desainnya sudah menarik semua. Kemudian informasi yang disajikan lengkap. Ibaratnya sekali baca itu sudah ibaratnya paham ya LKPD. Silakan perwakilan kelompok masing-masing untuk mengurutkan LKPD. Botol jalan nanti di mana berhenti nanti akan ada pertanyaan. Yang buat pertanyaannya berarti kalian ya sudah siap? Iya, Ardian. Ardian ya. Oke, silakan yang mau pertanyaan. Guna, diri dulu Guna. Ya. Apa itu interaksi? Interaksi adalah kegiatan timbal balik antar desa dan kota yang mempengaruhi satu sama lain. Ya, oke. Apa dampak positif dari interaksi desa dan kota? Ya, apa? Berikan satu contoh. Contoh ya. Bantuan kota terpenuhi. Oh ya. Terima kasih. Evaluasi 5 soal pilihan ganda. Semua sudah selesai ya? Ya, lagi. A. Kesempatan intervensi. B. Wilayah yang saling melengkapi. C. Kemudahan pemindahan dan ruang. D. Bencana alam. E. Lokasi yang tidak berfungsi dengan baik. Jawabannya adalah nomor 1. B. Wilayah yang saling Melengkapi. Saya akan memberikan refleksi saya. Hari ini itu begitu seru. Terus materi apa aja yang sudah saya pelajari, yaitu interaksi antara desa dan kota, dampak dari desa dan kota, faktor yang mempengaruhi, dan juga usaha pemerataannya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi ini pada kegiatan hari ini? Kebetulan pada hari ini kita tadi sudah banyak mendengarkan pembahasan dari Ibu Guru pada pertemuan 1 tentang interaksi antar desa dan kota, yang tentunya dapat menambah wawasan kita mengenai apa saja hubungan timbal balik dari desa dan kota, seperti dari segi pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Proyek infografis dengan menggunakan aplikasi Google Earth dan Canva, yang ini merupakan salah satu wujud kita dalam pemanfaatan teknologi tentang pola permukimannya, dan ada juga dampak positif dan negatifnya, dan tentang usaha pemerataan pembangunan yang sudah dibahas di desa masing-masing. Yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul, saya pribadi sangat mudah dalam memahami materinya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama. Dari wordnya ya, ibaratnya untuk menghargai apresiasi kalian, loyalitas dan tanggung jawabnya kepada mata pelajaran. Ya, kelompok 2. 4. Ya. Kelompok 1. Silakan. Pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Ibu ingatkan pertemuan berikutnya kita melaksanakan ulangan harian tentang literasi keruangan antara desa dan kota. Karena sebelumnya sudah belajar nih ya, struktur ruang desa, kota, hari ini faktor ya kan, mengadakan ulangan harian tentang interaksi keruangan desa dan kota. Ulangan seperti biasa 75, jika ibaratnya belum memenuhi maka melaksanakan PPD, dan di atas standar melaksanakan pengalihan. Itu hari ini alat bedanya jika kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.